Baik, di sini kita akan membahas tentang reproduksi pada wanita. Nah, apa sih sistem reproduksi pada wanita? Sistem reproduksi pada wanita yaitu sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembangbiaknya pada wanita. Nah, sistem reproduksi pada wanita ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama yang harus kita bahas ini genitalia. Dan genitalia ini juga terbagi menjadi dua, yaitu genitalia eksterna dan genitalia interna. Yang pertama yang kita bahas sekarang adalah genitalia eksterna. Genitalia eksterna ini adalah alat kelamin yang tampak dari luar. Genitalia eksterna ini ada juga beberapa bagian, yaitu bisa kita lihat pada gambar mons pubis, klitoris, labia minor kiri dan kanan, labia mayor kiri dan kanan, uretra, vestibul, vagina, himen, dan anus. Genitalia eksterna ini juga ada dua kelenjar. Yang pertama kelenjar Bartholin dan kelenjar Skenes. Nah, kelenjar Bartholin ini ada di sisi-sisi vagina. Fungsinya untuk melumasi vagina. Kalau kelenjar Skenes berada di samping-samping uretra. Fungsinya untuk menghasilkan selaput lendir. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang genitalia interna. Genitalia interna ini adalah alat kelamin yang tidak tampak dari luar, yang artinya tampak dari dalam. Ini gambar genitalia interna. Yang pertama itu uterus. Yang kedua tuba fallopi. Yang ketiga adalah ovarium. Yang keempat adalah vagina. Pertama adalah uterus. Uterus ini bisa juga kita sebut sebagai rahim. Nah, di sini tempat disimpannya sel telur yang sudah dibuahi hingga menjadi janin dan siap untuk dilahirkan. Yang kedua ada ovarium. Ovarium ini tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual pada wanita, seperti hormon estrogen dan progesteron. Ketiga adalah tuba fallopi. Tuba fallopi ini berfungsi sebagai jalur sel telur ovarium menuju ke uterus. Saat terjadinya ovulasi dan ovarium ini juga terjadi terbentuknya antara sel telur dan sel sperma. Keempat adalah serviks. Serviks ini tempat terbentuknya selaput lendir yang berfungsi untuk membantu sperma melalui vagina. Selanjutnya kita akan membahas tentang ligamen. Yang pertama ada ligamen sakroiliaka. Posisi ligamen sakroiliaka dipertemukan belakang sakro ke tulang ilium. Yang kedua ada ligamen sakrospinosum yang letaknya di sakro ke spina ischiadica. Dan yang ketiga ada ligamen sakrotuberosum, letaknya di tulang sakro ke tulang tuberosiadica. Dan yang keempat atau yang terakhir ada ligamen pubicum, letaknya di depan tulang koksi kanan dan kiri. Kita akan membahas tentang otot-otot. Jadi otot dasar panggul bagian luar. Yang pertama adalah musculus fiber ani extrum. Yang kedua musculus vulvo cavernosus yang melingkari vagina. Yang ketiga ada musculus perinea transversus superficialis. Ada juga otot yang melingkari vagina bagian tengah dari anus. Yang pertama ada musculus
ilia coccygeus. Yang kedua ada musculus ischiococcygis. Yang ketiga ada musculus pinea transversus profundus. Yang keempat atau yang terakhir ada musculus coccygeus. Tulang panggul terbagi menjadi 4 bagian, 2 tulang coxa, 1 tulang sacrum, dan 1 lagi tulang coccygeus. Tulang coxa terbagi lagi menjadi beberapa bagian, ilium, ischium, dan pubis. Tulang ilium dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Bagian ini adalah crista iliaca. Yang menonjol ini adalah spina iliaca anterior superior. Bagian bawahnya adalah spina iliaca anterior inferior, bagian belakang. Spina iliaca posterior superior, bagian bawahnya. Spina iliaca posterior inferior. Ischium terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama tuber ischiadica, yang kedua adalah lubangnya ini adalah foramen obturatum, dan yang bagian ini adalah acetabulum. Dan yang menonjol di bagian sini adalah spina ischiadica. Pubis terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang ini adalah ramus superior symphysis pubis. Yang ini adalah ramus inferior symphysis pubis. Dan yang membentuk segitiga adalah corpus pubis. Sacrum terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah promontorium, dan yang lubang-lubang ini adalah foramina sacroilia anterior. Articulatio sacroiliaca yang terhubung iliaca dengan sacrum. Articulatio symphysis pubis, sacrum dan coccygeus yang berhubungan dengan sacrum dan coccygeus. Kita akan membahas bentuk-bentuk panggul normal. Bentuk-bentuk panggul ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah genokoid, yang kedua adalah android, yang ketiga adalah anthropoid, yang keempat adalah platonoid. Pertama, genokoid. Bentuk panggul genokoid ini hampir seperti lingkaran dan bentuk panggul ini banyak ditemukan pada 41 wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Di bentuk panggul genokoid ini, spina ischiadica itu dan spina ischiadicanya itu tumpul, tidak menonjol, serta antus pubisnya membulat. Yang kedua adalah android. Panggul ini hampir mirip seperti hati, yaitu cenderung datar dan tidak melengkung seperti spina ischiadicanya, serta spina ischiadicanya lebih menonjol 35%. Pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Kalau dimiliki oleh wanita akan mempersulit jalan persalinannya. Yang ketiga adalah panggul berbentuk anthropoid. Anthropoid ini hampir mirip seperti bentuk segitiga dengan diameter transversal. Terbesarnya itu berada di bagian posterior di dekat sacrum, dan spina ischiadicanya itu tidak menonjol. Bentuk panggul seperti ini banyak ditemukan oleh laki-laki. Jika pada wanita, bentuk panggul seperti ini biasanya ditemukan pada wanita bertubuh besar, tinggi, dan memiliki tungkai panjang. Dan yang terakhir adalah bentuk panggul platenoid. Bentuk ini hampir mirip seperti oval, dan diameter transversalnya lebih besar dari diameter antara posteriornya. Terus bentuk sakrumnya itu cenderung mendatar. Bentuk panggul ini seperti ini
jarang ditemukan pada wanita maupun pria. Spina iliaca superior inferior. Yang kedua, crista iliaca dextra dan sinistra. Yang ketiga adalah tulang lumbar lima. Pemeriksaan lingkar panggul. Dari atas simfisis pubis ke spina iliaca anterior posterior. Terus sampai ke lumbar kelima. Lanjut lagi ke spina iliaca anterior superior. Terus lanjut lagi ke simfisis pubis. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan pemeriksaan panggul luar. Kita akan membahas pemeriksaan panggul bagian luar. Yang pertama, apa sih tujuan pemeriksaan panggul luar? Tujuannya itu untuk menilai keadaan bentuk panggul, apakah ada kelainan atau ada keadaan yang dapat menghambat jalannya persalinan. Jadi, pemeriksaan panggul itu ada 4 tahap. Yang pertama adalah dista spinarum. Terus yang kedua adalah distansia clistarum. Terus yang ketiga adalah conjugata externa. Terus yang keempat atau yang terakhir adalah pemeriksaan lingkar panggul. Pemeriksaan lingkar ini dilakukan dari atas simfisis pubis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan antar majors pihak dan melingkari keseluruhan panggul. Normal pada lingkar panggul ini adalah 80-90 cm.